Ya, dalam diskusi kami saat ini kami juga ingin melibatkan anak muda, kaum milenial juga dalam diskusi kami. Ada yang ingin bertanya silahkan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saiful Abdi dari Universitas Muhammadiyah Jakarta. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke, baik. Sangat menarik sekali pembahasan tentang LGBT. Nah, coba kita dari kami, ide riset mandiri saya tentang LGBT dan Islam. Sudah sangat jelas tadi apa yang disampaikan oleh ayahanda. Ya, saya sebut ayahanda aja, soalnya lebih tua. Ayahanda siapa ini? Ayahanda Abang Novel. Oke. Sekjen. Silakan. Oke, baik. Jadi pertanyaannya adalah, kita tahu itu udah konklusi tadi apa yang disampaikan bahwa tidak bisa negosiasi tentang LGBT dalam Islam. Tidak ada tawar-menawar. Terus kemudian Islam adalah agama yang rahmatan lil alamin. Islam ya'lu wa la yu'la alaih. Lalu kemudian yang ingin saya tanyakan adalah kalau misalkan karena kami sebagai mahasiswa segala perhitungan, segala pertimbangan dan segala kemungkinan akan terjadi. Segala kemungkinan akan terjadi dan ini kami khawatirkan. Kalau misalkan konser ini terjadi, terus kemudian si pihak band, meskipun saya melarang ya, tapi si pihak band tetap menampilkan atau mempromosikan bendera pelangi ini. Siapa yang menjamin dan bertanggung jawab atas hal tersebut? Pertanyaan untuk siapa? Mungkin hanya itu. Pertanyaan untuk siapa? Pertanyaan untuk Bang Abu Janda sama Bang Aldo. Oke. Silakan. Bang Aldo dulu. Karena kayaknya lebih semangat nih. Ya mungkin Bang Aldo dulu Ya, jawab. silakan, Karena Bang. dia lebih Siap. ngerti soal legalitasnya urusan kayak gitu. Kalau tadi yang disampaikan pertanyaannya adalah seperti itu, tentunya ada perspektif dari sisi G2G. Jadi negara antar negara, karena Coldplay ini datangnya dari Inggris gitu loh. Jadi negara ini pun hadir di situ gitu. Artinya bahwa bagaimana, karena Coldplay ini adalah public relation dari negaranya sendiri juga gitu loh. Jadi artinya kedua negara ini pasti akan bertemu, berdiplomasi agar tadi semua hal yang sesuai dengan code of conduct gitu loh, sesuai dengan solmisasinya, do re mi fa sol la si do-nya gitu loh. Jadi intinya bahwa pastinya jaminan tersebut itu akan bertemu di dalam kertas yang ditandatangani bersama pihak gitu loh. Itu yang paling penting gitu loh. Dan ini tentunya ada satu fear gitu loh, ada satu ketakutan juga yang harus diikuti gitu loh. Karena ini berbicara tentang Indonesia is majority is Muslim gitu loh. Ini penting gitu dari perspektif itu gitu loh. Jadi semua pasti akan mentaatinya seperti itu. Bang, tapi itu enggak menjawab pertanyaannya adik kita. Menjawab dong, tadi Enggak, kan menjamin. pertanyaan dia, kalau misalnya IO sudah katakanlah tekan kontrak, sudah ada kesepakatan, tidak boleh Iya, begini mengibarkan, loh. terus tiba-tiba Begini. pada hari H tetap Curi-curi. mengibarkan, itu siapa yang bertanggung Begini, jawab? kita nggak bisa mengarang masa depan gitu ya, tapi kita bisa mendesain masa depan. Itu kan belum terjadi masih 15 November nanti. That's why, Pertanyaannya kalau terjadi, kalau sampai terjadi siapa yang tanggung jawab? Itu pertanyaan dia. Kan tadi saya Pemerintah. bilang bahwa boleh dibilang tadi itu semua antara sudah terjadi kesepakatan antara G2G, government to government, Oke. gitu loh. Itu udah tingkat paling tinggi, nggak mungkin itu lolos seperti gitu gitu loh. Ya, tapi Karena saya aja ya, kalau sorry. menurut gue make sense yang Saya dikhawatirkan pengen datang make nonton sense. Coldplay. Namanya artis ya, namanya artis. Ya, Ya, tapi jangan artis samakan tuh dengan sangat ekspresif. kebiasaan, Ya. Bukan, gitu loh. artis tuh sangat ekspresif. Bukan nggak mungkin ketika sudah ada kesepakatan sudah dilarang tiba-tiba. Enggak, ini Ngeyel. gini. Begini Ya, loh, Bang, begini loh. sebentar. Bang Abu Janda ini mungkin mau menyamakan Chris Martin dengan dirinya. Kayak di forum ini, orang ngobrol soal konser, tahu-tahu dia kampanye. Ya kan? Lepas dia kampanye. berat Jadi itu. jangan menyamakan orang lain dengan dirinya. Tiba-tiba improvisasi, Gitu Pak Jaya. loh. Iya, tahu-tahu kampanye. Jadi Ganjar apa Prabowo?
Bang Aldo, Kita jadi kembali ke artinya kontrak yang kau berbicara begitu? Iya, tadi saya bilang dari awal, semua sudah dewasa gitu loh. Semua sudah tahu tadi penalti yang akan terjadi bagi dirinya gitu. Karena ini sudah berbicara tentang government to Penalti government ya. gitu loh. Dan juga Indonesia kan punya hubungan diplomatik gitu ya dengan Inggris gitu. Tinggal ketok pintu aja, bos gitu loh. Memanfaatkan konser-konser musiknya itu untuk diplomasi. Betul, itu soft powernya soalnya. Kemudian yang kedua adalah mereka ini juga udah kebal di demo gitu loh. Mereka bukan sekali ini di sini, makanya saya yang menunggu dari Coldplay dia punya lagu judulnya Bani Adam gitu loh. Saya pengen lihat itu, pengen lihat dia main lagu itu. Di dalam albumnya ada, makanya ini semua FOMO gitu loh. Semua belum tahu sebenarnya, asal ngoceh aja gitu loh. Tapi kalau saya beberapa lagu saya tahu lah. Yellow, Scientist, La David, Vida La Vida dan lain sebagainya itu saya tahu lah. Bang Aldo, tapi mungkin kekhawatiran seperti mahasiswa dari UMJ dan juga beberapa pihak lainnya masih ada lah, meskipun tadi sudah dipastikan pasti dari perjanjian itu tidak akan dilanggar. Tapi seberapa besar potensi seorang fans begitu ya mengikuti idolanya dari berbagai sisi, mulai dari hingga isu-isu sensitif seperti tadi? Saya bisa menjawab itu karena saya slankers, saya tahu banget, saya sangat menghargai slang gitu ya. Jadi artinya bagaimana bim-bim kakak berlaku itu saya bisa segila mungkin gitu dulu mengikutinya. Dan saya yakin banget Coldplay ini juga seperti itu gitu ya. Banyak orang yang memang tadi punya fandom, tingkat fandom itu tinggi sekali. Tapi kembali lagi semua punya kontrol kok. Itulah gunanya tadi ada Habib juga memberikan kontrol teriakannya dia ini loh. Gitu. Jadi semuanya tuh electrifying gitu loh. Bahwa jangan takut, saya juga pernah seumuran adik-adik gitu loh. Karena semua orang yang di sini pernah muda juga selain ayahanda hari ini gitu loh. Jadi artinya pernah muda nih, pernah di konser yang sama sama saya. Kan Tata Takwa, gitu, berdua tuh. Jadi artinya bahwa jangan takut, kita punya radar, kita semua satu negara, kita semua satu volume, kita semua punya satu gas yang sama, punya satu rem yang sama gitu loh. Gaskan! Gitu. Gaskan, mantap. Ustadz Dery, pandangannya Ustadz Dery. Agar bisa mengakomodir semua pihak, bahkan yang menolak pun mungkin nanti bisa dikompromikan. Jadi kalau menurut saya sederhana aja, di hari yang sama dengan konser Coldplay, teman-teman 212 mesti buat acara tablik akbar atau salawatan. Di hari yang sama, di Jakarta lah. Jadi sehingga kita lihat mana nanti yang ramean majelis 212 atau Coldplay kan gitu. Nambahin kerjaan Bang Novel. Ini Oke, sebentar saya luruskan. Enggak, bukan gitu. Kan mau menyelamatkan umat daripada bahaya yang disebut tadi kan, efek negatif daripada 4 angka tadi. Kalau menurut saya 4 angka itu tidak akan mempengaruhi penontonnya. Saya nonton Coldplay itu tiba-tiba baru jadi itu enggak lah. Terus jadi cuman kita sangat tidak suka melihat gaya dia yang membawa bendera itu di atas panggung. Itu berarti kalau dia lakukan itu di Indonesia dia ngajak perang. Itu nggak bisa. Jadi kalau itu memang disepakati di MOU kontraknya G2G tadi, kalau dia menang ke Indonesia jangan coba-coba membawa simbol itu mengibarkan bendera itu. Kalau dia sepakati ya kita. Kalau Novel, respon Anda. Masih tetap dengan pendirian di awal nggak? Ya, jadi kita melihat ini Indonesia harus menegakkan Pancasila, tentunya adalah Pancasila selain Ketuhanan Yang Maha Esa, kita harus menjunjung kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita sudah menjadi korban daripada diskriminasi. Selalu pergerakan-pergerakan ini yang kita menjaga Pancasila, menjaga negara. Merah putihnya kita sangat jelas. Daripada penjagaan kita Pancasila kita sangat jelas. Apa yang kita perjuangkan untuk dakwah. 212 itu hadir luar biasa. 2016 itu 7 juta. 2018 itu 13 juta. 212 majelis cinta. Majelis yang begitu luar biasa, kita bisa. Rumput saja itu kita jaga, apalagi persatuan. Allahu Akbar. Itu kita jaga. Sementara Blackpink yang cuman hanya 100 ribuan doang itu merusak rumput. Nah, kita minta keadilan. Kenapa konser-konser atau kegiatan-kegiatan yang menutup jalan Sudirman Tamrin cuman konser musik malam tahun baru ada 17 panggung saya ingat 2013. Justru kita sampai saat ini memakai Monas sudah nggak bisa dilarang. Bagaimana kita akan melaksanakan daripada yaitu reuni akbar yang jumlahnya begitu jutaan sebagai wujud rahmatan lil alamin
Itu adalah kita merasakan ketidakadilan, diskriminasi. Nah, bukan daripada itu juga masalah ekonomi. Ini nggak mendongkrak jauh daripada pendapatan orang Indonesia. Karena yang harus kita perangi adalah korupsi. Yang kita harus luruskan itu adalah orang-orang perampok, pengemplang pajak. Banyak sumber daya alam ini yang mereka kuasai oleh orang-orang luar yang kita menjadi korban. Kalau kita mau sejahtera, konser yang Islami, konser yang tidak bertentangan dengan Islam, ataupun konser-konser apa, nggak usah bayar, mungkin dibayar pemerintah, asal pengelolaan negara ini dikelola dengan benar, tidak ada korupsi, tidak ada penggelapan pajak. Itu yang namanya di Jayapura itu tambang emas itu dijaga dengan sebaik-baiknya, insya Allah kita sejahtera. Nggak perlu kita memikirkan pendapatan dari musik. Justru musik kita akan danain, justru musik kita akan dukung. Hidup musik. Gratis. Bang Novel, Pak Kiai Taufik. Ya Rob, ya Allah. Sebagai konklusi juga. Ya, konklusinya intinya satu, saya tadi sudah sampaikan di awal bahwa apapun di negeri ini selama tidak melanggar undang-undang boleh diadakan gitu loh. Nah, adapun ada penolakan dan lain sebagainya itu hal yang wajar lah, namanya dinamika masyarakat begitu loh. Justru tadi ya dipandang secara positif bahwa apa yang dilakukan oleh Bang Novel Bamukmin dengan PA 212 ini mengingatkan kita semua tentang kita jangan mudah terpengaruh oleh LGBT. Itu juga penting, nggak apa-apa. Tapi sekali lagi kita ini harus menjadi bagian positif dalam pemulihan ekonomi bangsa kita yang habis diterpa 2 tahun lebih ini kena pandemi corona ya. Nah ini kita sedang bangkit, kita ya sedikit banyak ikut andil lah dalam proses perbaikan. Kita tahu bahwa konser-konser musik di Indonesia ini itu dampaknya luar biasa. Sayangnya memang dari dalam negeri sendiri tidak banyak grup musik yang berhasil konser berbayar kemudian dihadiri oleh orang banyak gitu. Oke, baik. Baru terakhir kemarin Dewa 19 itu lumayan. Mudah-mudahan ada grup musik dari Indonesia yang begitu konser dihadiri oleh masyarakat Indonesia banyak. Berbayar. Kalau yang gratis mah gampang, itu banyak kalau yang gratis Oke, siap. itu. Pak Kiai Jadi Holil Nafis. begitu. Saya sedang merenung sebenarnya. Merenung saya itu begini, ini musik kok sekian mahal orang pada berarti. Sementara umpamanya ketika berceramah Habib Novel Bamukmin itu nggak usah bayar kok nggak bisa sebanyak itu gitu loh. Atau Ustadz Dery umpamanya ceramah tidak seberjubelan itu. Saya sedang merenung bagaimana umpamanya proses persepsi orang dan minat orang itu memang beda-beda. Tinggal bagaimana kita bisa mengarahkan kepada kebaikan. Yang kedua, umpamanya ketika bicara soal pemulihan ekonomi melalui musik, saya berpikirnya disorientasi. Karena ketika hanya orang nonton musik memang ada perputaran, tapi nggak ada produksi. Perputarannya itu adalah orang membeli, apalagi sampai pinjol, kemudian hotel kebayar, iya. Tapi produksinya apa? Nggak ada produksi. Sementara ekonomi itu bisa berkembang, itu ketika ada produksi. Dan produksi itu yang bisa menghasilkan bahkan sampai bisa mempertahankan inflasi. Dari putaran bisnis atau perputaran dari penjualan karcis itu tidak menambah apa-apa terhadap produktivitas kita. Kecuali adalah sirkulasi dari perputaran ekonominya itu atau keuangannya itu. Oleh karena itu sebenarnya kalau memperbanyak musik dengan cara konser dan kemudian kita bisa banyak uang yang bisa hotel umumnya ditempatin itu tidak efektif untuk menaikkan atau memulihkan ekonomi kita. Harus kembali pada produksi. Yang ketiga yang menjadikan persepsi kita ini masih menjadi konsumen ya. Kita ini masih konsumen. Soal produksi kan hal lain. Saya juga kan tidak lengkap mengatakan bahwa memang produksi itulah paling penting dalam meningkatkan ekonomi kita. Cuman bahwa konser-konser musik atau apapun yang sifatnya keramaian itu ikut memperbaiki itu tadi proses perputaran keuangan. Saya nggak ada berbeda dengan Yai Taufik Damas, cuma saya ingin mengubah orientasi yang menjadi musik yang melulu dan lurus untuk pengembangan ekonomi itu harus diimbangi dengan produktif kalau kita kepengen maju. Saya pikir itu. Yang ketiga yang saya juga berpikir merenung juga tadi sama kita kenapa nggak lebih cinta produk dalam negeri? Nah itu saya berpikir, artinya apa? Kalau kita mampu mempromosikan, mampu kita juga menggairahkan masyarakat, kita cukup banyak gitu loh. Jadi kita tidak menjadi masyarakat konsumen, tapi menjadi produsen. Ini problem budaya kita, Kiai.
Ini problem budaya. Memang kalau soal cinta produk dalam negeri, ini kita punya budaya yang bermasalah. Saya pernah tinggal di negara-negara Arab, di Mesir. Itu kalau ada 2 bioskop, satu nyetel film, mutar film Hollywood, satu lagi film Mesir. Itu yang rame film Mesir bukan film Hollywood. Tapi kalau di Indonesia bisa gak begitu? Dan Ya. kuncinya satu, kenapa? Karena film-film Mesir itu menceritakan budaya mereka. Jadi orang Mesir itu nonton dirinya sendiri. Nah Ada di kebanggaan. Indonesia film-film belum sampai ke taraf itu. Saya pikir itu ada bagian dari analisa, tapi analisa yang lain adalah kebanggaan terhadap diri kita. Mungkin masih ada mental inferior, kemudian kalau di luar itu adalah bagus. Ya banyak faktor sebenarnya, bukan hanya satu faktor. Tetapi ini boleh pemangku kebijakan adalah didorong bagaimana kita ini bisa mencintai sehingga produk kita ini adalah bisa laku dan bisa juga balik modal lah. Cinta karya lokal Pak Kiai. Ya. Baik Pak Kiai. Singkat saja. Saya Pak Kiai, kalau saya tadi kurang setuju dengan disorientasi di musik ya. Bahwa di musik itu ada yang disebut namanya penumbra. Efek domino ketika musik itu dipersembahkan ke market. Itu efeknya bermacam-macam. Tadi saya sempat sampaikan bahwa satu adalah economical revenue itu akan tumbuh dari ketika sebuah konser itu dihadirkan. Karena tumbuhnya itu dimulai dari ketika acara itu terjadi bahkan paskanya. Pertama adalah terjadinya satu euforia. Euforia itu sebenarnya memberikan tadi dampak ekonomi kepada satu misalnya Ibu Dibio ya tukang jual tiket gitu kan. Lalu kemudian kedua adalah Indonesia ini kan tukang bajak ya gitu, kaos-kaos Coldplay pasti banyak tuh bajakan tuh gitu. Kita harus lihat itu saudara kita juga yang bikin dan artinya banyak efek. Jadi cuma memang di Indonesia ini nggak transparan masalah musik. Jadi nggak tahu tuh sebenarnya kalkulatornya nanti sebenarnya efek daripada tadi monetisasi di musik ini berapa itu sih. Banyak efek kalau kata Bang Aldo. Kami akan kembali untuk Anda sesaat lagi pemirsa. Pemirsa sudah hadir Syekh Muhammad Jaber. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pemirsa TV1 Catatan Demokrasi di mana Anda berada, semoga ya Rabb selalu dalam keadaan sehat wal afiat, selalu dalam hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Rabbal Alamin. Ini berat bagi saya karena ada guru-guru saya kayak Khalil Nafis, Masya Allah, Habib Taufik, Ustaz Diri Sulaiman ini. Apa yang saya bisa sampaikan mengenai musik ini? Enggak bisa. Satu hal saja, ayat yang sering kita dengar, ya dalil bagi seorang yang berkata tidak boleh ya musik, ayat di surat Luqman, ayat yang ke-6. Wa minan nasi man yashtari lahwal hadith liyudilla an sabilillahi bighairi ilm wa yattakhidhaha huzwa ulaika lahum adzabun muhin. Kata Imam Al-Baghawi rahimahullah ahli tafsir, sebab nuzul ayat itu di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudara dengar baik-baik. Ada seorang namanya An-Nadhr bin Al-Harith. Beliau ketika mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca ayat suci Al-Quran kepada penduduk Makkah, banyak yang suka mendengar Al-Quran dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mencari sesuatu, ya, kisah atau cerita atau ucapan yang menarik supaya menjauhkan penduduk Makkah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai beliau membawa cerita-cerita kisah dari Persia dan Romawi. Allah menurunkan ayat suci Al-Quran, wa minan nasi may yashtari lahwal hadis. Ada sebagian dari manusia yang membawa cerita atau ucapan dengan tujuan menyesatkan umat. Itulah intinya saudara. Berarti tergantung. Ada seorang yang niatnya menyesatkan umat, menjauhkan umat dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya melalui penyanyi saja, dengan ucapan atau perbuatan apapun dengan tujuan menjauhkan umat dari Allah Subhanahu wa taala, termasuk dalam ayat tersebut. Beda dengan orang penyanyi atau yang lain yang dengan harapan dan tujuan mendekatkan umat kepada Allah Subhanahu wa taala. Beda jauh. Karena itu saudara, ingat, siapa saja dengan ucapan atau perbuatan dengan niat menyesatkan umat, menjauhkan umat dari Allah Subhanahu wa taala,
akan mendapatkan azab yang menghinakan. Siapapun dengan ucapan atau perbuatan yang mendekatkan umat kepada Allah Subhanahu wa taala akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dunia dan akhirat. Barakallahu fikum. Hadza minni wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Abu Janda terima kasih, Pak Kiai Taufik terima kasih, Ustadz Dery Sulaiman terima kasih sudah hadir. Terima kasih juga Bang Aldo, Bang Novel, Pak Kiai dan juga untuk mahasiswa Universitas Muhammadiyah Jakarta. Kita nanti akan lihat apakah kemudian Bang Novel Bamun dan juga Abu Janda akan nonton konser Coldplay atau tidak gitu. Ini Nonton adalah bareng. akhir catatan demokrasi hari ini. Kita jumpa lagi minggu depan. Saya Maria Segaf. Dan saya Andromeda Merkuri. Terima kasih, selamat malam. Sampai jumpa. jumpa.